Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Ajeng Kersani. Hari ini saya mau membuat pizza mini ya teman-teman. Ini cantik banget ya teman-teman, pizzanya menggugah selera banget, empuk, enak, dan ini tuh bener-bener lembut dan bisa tahan 3 hari ya teman-teman. Langsung aja cara pembuatannya. Di sini saya siapkan wadah, lalu saya tuangkan 30 gram margarin yang sudah saya cairkan menggunakan air panas ya teman-teman. Lalu saya masukkan 2 butir kuning telur. Habis itu saya masukkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu saya masukkan 130 ml air putih dan setengah saset atau 1 sendok teh ragi instan ya teman-teman. Di sini saya pakai merek Vermipan. Terserah kalian mau pakai apa, yang penting raginya masih aktif ya teman-teman ya. Lanjut di sini kita langsung aduk-aduk sampai rata atau sampai gulanya larut ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, sampai gulanya larut, lalu kita sisihkan. Kita siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai merek Cakra Kembar ya teman-teman. Di sini saya nggak di endorse. Lalu saya masukkan garam setengah sendok teh atau sampai dengan 1 sendok teh sesuai selera ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan larutan kita tadi yang margarin tadi, kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman sampai tercampur rata. Jangan langsung semuanya ya teman-teman, nanti takutnya susah dalam mengaduknya dan susah untuk tercampur ratanya. Nah, di sini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Tidak perlu kalis ya teman-teman, yang penting ini tuh tercampur rata aja semuanya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu lalu kita tutup, kita tunggu sampai 45 sampai dengan 1 jam tergantung suhu ruang ya teman-teman, sampai adonannya mengembang seperti ini. Lalu kita kempeskan ya teman-teman untuk membuang gas yang ada di dalamnya itu ya teman-teman. Di sini nggak perlu diulenin sampai halis ya teman-teman, yang penting gasnya itu keluar aja seperti ini, nggak perlu repot-repot. Nah, di sini saya mau nguleni adonannya dengan tangan yang sudah saya kasih minyak dulu ya teman-teman, tangan saya ya teman-teman, biar nggak lengket. Nah, di sini cuma saya mau merapikan adonannya aja, dan saya mau timbang dan potong-potong adonannya. Di sini saya menimbangnya di ukuran 30 sampai 35 gram ya teman-teman. Tapi saran saya, kalau kalian pengen adonannya lebih banyak ya kalian di 30 gram aja ya teman-teman, karena di sini saya buat konsumsi sendiri, jadi saya timbangannya juga ngasal ya teman-teman, antara 30 sampai 35 graman aja. Tapi kalau kalian buat dagang, buat ide jualan, itu kalian prefer di 30 gram aja, karena ini tadi pengalaman saya, kalau 35 gram untuk cetakan 7 lubang itu dia kebesaran ya teman-teman, dia terlalu ngembang ya teman-teman, jadi pas ditutup itu dia ngembangnya kena tutup cetakannya itu ya teman-teman. Nah, di sini saya rapikan adonannya biar bentuknya bulat. Cara merapikannya cuma ditarik-tarik doang, mundur ke belakang, tarik mundur ke belakang gitu aja ya teman-teman. Terus di sini saya tutup adonannya sambil saya siapkan cetakannya. Nah, kita pipih-pipihkan aja ya teman-teman cetakannya. Di sini adonannya saya tutupin biar nggak kering ya teman-teman. Kalian bisa menutupin pakai kain atau pakai plastik wrap, itu juga boleh, terserah, yang penting adonannya ditutup biar nggak kering ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut pipih-pipihkan semua adonannya ya teman-teman. Oh ya, di sini saya mendapatkan 14 pieces ya teman-teman. Jika kalian ukurannya sama rata 30 gram, maka kalian bisa mendapatkan 15 sampai 16 pieces ya teman-teman. Nah, setelah semua sudah dipipihkan seperti ini, lalu kita tusuk-tusuk menggunakan garpu ya teman-teman. Tujuannya ditusuk-tusuk garpu seperti ini biar matangnya merata sampai ke dalam ya teman-teman, dan nanti topping-toppingnya itu juga lengket gitu ya teman-teman, di
rotinya ini nggak lepas-lepas gitu ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan sisa putih telur yang tadi buat mengolesin atasnya ya teman-teman, biar nanti topping-toppingnya itu juga bisa nempel. Kalian boleh pakai putih telur atau enggak, itu terserah ya teman-teman, sama-sama enak, tapi kalau saya pakai putih telurnya karena biar nggak mubazir. Nah di sini saya menggunakan sosis merek Krenzler ya teman-teman, yang koktail. Kalian boleh menggunakan merek apa aja di sini, karena saya adanya ini di kulkas maka saya pakai ini. Kalian boleh juga berkreasi pakai topping-topping lainnya seperti jamur, jagung dan lain-lain ya teman-teman. Terus kalau kalian pengen ekonomi, sosisnya juga bisa dipotong-potong, nggak usah utuh seperti ini juga ya teman-teman. Kalian juga bisa pakai sosis yang besar itu terus dibagi menjadi dua ya teman-teman. Lanjut di sini saya kasih saus tomat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan plastik ya teman-teman karena piping bag saya kebetulan habis ya teman-teman. Kalian boleh banget kok berkreasi masak itu pakai alat seadanya ya teman-teman, nggak perlu harus punya ini punya itu gitu ya teman-teman. Nah di sini saya juga kasih mayones biar tambah cantik ya teman-teman. Nah di sini saya tambahkan keju quick melt ya teman-teman. Ini merek Procis, boleh kalian pakai merek apa aja atau keju apa aja, boleh keju cheddar ataupun keju parut, terserah ya teman-teman, disesuaikan budget aja. Karena di sini saya punyanya ini maka saya pakai ini dan saya bagi menjadi 9 bagian ya teman-teman. Ini quick melt jadi nanti kejunya bisa meleleh gitu ya teman-teman, enak banget pokoknya ini teman-teman. Lalu di sini saya pakai oregano ya teman-teman, karena pizza itu identik dengan oregano. Kalau pakai oregano itu bener-bener itu baunya bau pizza ya teman-teman. Tapi kalau kalian pakai parsley atau punya daun ketumbar itu juga boleh banget ya teman-teman, disesuaikan aja ya teman-teman, nggak perlu harus A, B, C atau D, yang penting enak, yang penting cocok, yang penting sesuai sama budget kalian ya teman-teman. Nggak perlu kalian nunggu-nunggu harus punya ini punya itu. Kalau kalian seperti itu terus kalian nggak bakalan masak ataupun mencoba ya teman-teman. Nah di sini pizzanya udah matang ya teman-teman. Tipsnya itu kalian harus pakai api yang sangat kecil ya teman-teman, pokoknya apinya kecil banget. Lalu kita tutup tadi pizzanya, kita tunggu sekitar 15 menitan ya teman-teman sampai adonannya itu mengembang. Hati-hati dicek jangan sampai bawahnya itu gosong ya teman-teman. Nah di sini saya akan melanjutkan adonan yang berikutnya, karena adonannya tadi yang berikutnya nunggu 15-an menit setelah matang itu tadi ya teman-teman, jadi adonan itu mengembang, maka saya bulat-bulatkan lagi lalu saya pipihkan ya teman-teman. Seperti ini saya akan menyelesaikan adonannya yang kedua ya teman-teman. Saya habiskan dulu ya. Oh iya teman-teman, tips yang kedua, saat kita ngasih saus seperti ini diusahakan jangan sampai melebar di pinggir-pinggir ya teman-teman. Jadi diusahakan di tengah-tengah aja, karena nanti pas proses pematangannya itu, karena kan adonannya itu naik ya teman-teman, jadi nanti saus-saus yang di pinggir-pinggir itu bakalan gosong ya teman-teman, bikin penampilannya itu nggak cantik, kelihatan gosong, dan juga rasanya itu jadi pahit ya teman-teman. Diusahakan saus, mayones, pokok pertoppingannya itu berada di tengah-tengah ya teman-teman. Nah ini pizzanya udah jadi semuanya, kelihatan cantik ya teman-teman dan kelihatan enak banget ya teman-teman. Nah di sini saya kemas menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 ya teman-teman.
Kalian boleh banget kok pakai plastik apa aja, yang penting kelihatan menarik dan menjual. Kalau kalian mau samaan sama saya beli plastik seperti ini, cek di link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Sudah saya cantumkan di situ semua link pembeliannya ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, kelihatan cantik banget dan sangat menjual serta premium ya teman-teman. Kalau sudah dikemas, kasih kemasan seperti ini. Kalian juga boleh kok pakai kemasan yang bening biasa aja, lalu dikasih stiker merek dagangan kalian ya teman-teman. Nah di sini saya mau coba dulu pizzanya. Tuh lihat teman-teman, hasilnya seperti ini, lembut. Nah ini item-item yang saya bilang tadi ya teman-teman, kalau kalian ngasih sausnya atau topping-toppingannya itu offset, nggak di tengah-tengah ya teman-teman. Tuh lihat, lembut banget ya teman-teman, enak banget. Itu ada anak saya yang nggak sabar udah mau makan ya teman-teman. Tuh lihat, tangannya gemes banget ya ampun. Nah ini dia pizza mininya sudah jadi, cantik sekali. Happy cooking.